OTT tersebut. Pada prinsipnya bahwa reward dan punishment yang diterapkan terhadap segenap prajurit TNI bagi beliau sangat konsisten dan jelas. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pelanggaran hukum. Penegakan hukum harus ditegakkan, namun jangan sampai melanggar hukum. Apalagi pelanggaran hukum ini dilakukan oleh penegak hukum. Kalau kita ketahui kemarin bahwa OTT yang terjadi atas nama Letkol ABC, kita ketahui alurnya adalah melakukan profiling dulu, kemudian pengutitan hingga penangkapan. Prosedur ini mestinya cukup panjang, dan dari pihak KPK sudah tahu bahwa ini adalah oknum TNI. Namun lebih detailnya seperti apa kejadiannya nanti dan Puspom TNI akan menjelaskan. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk rekan-rekan wartawan. Jadi seperti apa yang disampaikan Kapolri. TNI telah mengambil alih kasus dugaan korupsi Kepala Basarnas Marsdia Henry Alfiandi dan Korsminnya Letkol Afri Budi Cahyanto dari KPK. Namun pihak TNI saat ini belum menetapkan keduanya sebagai tersangka. Sementara keberadaan Henry dan Afri saat ini pun belum diketahui. Pengambil alihan kasus ini disampaikan oleh Danpuspom TNI Marsda Agung Handoko. Agung menyebut laporan resmi dari KPK berupa laporan polisi baru diserahkan kepada pihaknya pada Jumat 28 Juli 2023 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Padahal laporan resmi dari KPK tersebut menjadi dasar bagi penyidik Puspom TNI untuk melakukan proses hukum terhadap Henry dan Afri. Sehingga proses hukum terhadap dua perwira aktif TNI tersebut baru bisa dilakukan. Oleh karenanya pihaknya belum menetapkan Henry dan Afri sebagai tersangka. Penetapan tersangka akan dilakukan setelah Puspom TNI menerima bukti-bukti yang sudah didapat KPK. Dalam proses penanganan korupsi yang lalu itu sebetulnya di splitting atau dipisah. Jadi yang sipil diperiksa diproses di KPK, sedangkan militer diperiksa di Puspom TNI atau di lingkungan TNI. Di dalam proses pemeriksaan penyidikan, KPK ada di dalam ruangan yang sama dengan penyidik Puspom TNI. Jadi sebetulnya ketika bicara pemberantasan korupsi itu sudah ada prosedur yang saya kira berjalan dengan baik. Karena apa? Karena semuanya berakhir dengan putusan yang saya kira sangat baik. Di dalam perkembangannya dikenal dibentuk Jampit Mil. Jampit Mil itu sebetulnya dalam konteks koneksitas. Pengalaman juga bahwa Jampit Mil sampai sekarang ini Anda tahu juga memproses perkara TPP dan juga satelit orbit 123. Jadi jelas sebetulnya bahwa seorang militer itu tidak kebal hukum, seorang militer tetap tunduk pada hukum dan tidak ada seorang militer itu lepas dari hukum. Akan tetapi prosesnya militer itu punya prosedur sendiri, punya aturan sendiri. Yakinlah bahwa tidak akan ada immunity terkait dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Saya kira demikian, Kapuspen. Terima kasih Kapolpenkum TNI. Silakan Jampit Mil atau gitu.